17 tahun berlalu, ketika putra dari Gusti Prabu Anglingdarma yaitu Pangeran Anglingkusuma sedang belajar. Tiba-tiba ada penyusup masuk, dan langsung menotok uratnya dan lalu menculiknya. Hei, mau dibawa kemana cucuku? Hei! Hei! Dan entah tujuannya apa, Pangeran Anglingkusuma pun dimasukkan ke dalam jeruji besi, yang berada di dalam sebuah goa. Ayo! Atau kalian akan menyesal! Ah! Ayo lepaskan aku! Dan kabar itu pun langsung sampai ke telinga ayahandanya dan ibundanya, yaitu Gusti Prabu Anglingdarma dan Dewi Sekarwangi. Ia harus segera dibebaskan, Kanda. Iya. Ya, kita harus bebaskan dia. Tapi bagaimana kita bisa tahu siapa penculiknya? Kalau tidak tahu apa latar belakang penculikannya. Dinda curiga. Ini pasti ada hubungannya dengan mimpi Dinda. Dengan ancaman Rahwana Raja. Kalau begitu, Kanda harus ke Sanggar Pamelengan. Minta Kanugerah Hingjawoto agar diberi pepadang untuk bisa mengetahui di mana putra kita berada. Iya, Kanda. Cepat lakukan, Kanda. Kanda, Kanda, tunggu Kanda. Kanda, Ada apa, Dinda? Ada apa? Silakan duduk. saya harus ikut ke keraton. Kenapa? Saya harus ketemu dengan Dinda Ratu Sekarwangi. Saya harus menghibur dan menenangkan pikirannya. Bagaimana Tumenggung? Sangat bijaksana kalau Ni Dewi ikut ke keraton. Itu langkah tepat. Baiklah. Kalau Dinda ke sana, Dinda jangan bicara yang tidak-tidak kepada Dewi Sekarwangi ya. Tentang putra kita dia aman dalam asuhan Eyang Begawan Sidik Mulia. Iya, Kanda. Itu yang Dinda harapkan. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo. Dewi Kusumo Gandawati pun meminta ikut ke keraton Malwapati, untuk menemani dan menghibur Dewi Sekarwangi, agar kesedihannya berkurang. Dinda Ratu, Syukur Yunda Dewi datang. Kalau tidak, kecemasan dan kesedihan ini hanya Dinda yang merasakan. sabar Dinda Ratu, sabar. Saya tahu ini cobaan berat. Tapi harus bagaimana? Semuanya telah terjadi. Menurut Kanda Prabu, Pangeran Anglingkusuma tidak diculik oleh manusia biasa. Tapi diculik oleh manusia setengah siluman dari Jurang Grawah. Manusia siluman dari Jurang Grawah. Iya. Dan sementara itu, para petinggi dan pinisepuh Malwapati sedang mencari jalan dan mencari solusi. Langkah apa yang akan diperbuat agar bisa menemukan Pangeran Anglingkusuma? Ratu Sekarwangi. Dan penculik ini juga tidak ada kaitannya dengan Prabu Baka, Segawan Lanang dan ketiga putri silumannya itu. Juga tidak ada sangkut pautnya dengan Ratu Gendrawani dan Soca Cendawanya, musuh-musuh lama kita. Ini adalah kejutan baru yang kelihatannya dilakukan oleh pemain-pemain baru. Makhluk setengah siluman yang menurut petunjuk berasal dari Jurang Grawah. Memang sama sekali belum kita kenal Paman Rikmaseta. Sudah Anandapati, sudah. Kita semua sudah mengenal mereka. Tapi karena mereka tidak pernah membuat masalah, Akhirnya, teka-teki penculikan Pangeran Anglingkusuma pun mulai terpecahkan. Karena salah satu tumenggung Malwapati, kebetulan ada yang pernah tersesat di Gua Jurang Grawah saat mengemban amanat dari Gusti Prabu Anglingdarma. Kalau tidak salah, Tumenggung Prabaswara pernah secara tidak sengaja tersesat ke sana. Benar kan, Rai? Benar, Tumenggung? Kalau memang Gua Jurang Grawah itu yang dimaksud, saya pernah tersesat ke sana, Gusti.
tersesat. Iya, Gusti. Itu ketika saya mendapat tugas mencari mustika sabuk Sang Hyang Antaboga ke Gua Sapta Pertala. Ini pasti gua yang dimaksud Sang Prabu. Ya, benar. Ini pasti Sapta Pertala. Aku harus mohon palilah Sang Hyang Antaboga dulu. Sang Hyang Antaboga. Ternyata Tumenggung Malwapati cukup tangguh. Aku salah masuk. Kau pikir aku tak bisa meringkusmu kembali? Ringkus dia! Selamat datang di istanaku, Tumenggung Malwapati. Selamat datang. Apa saya tidak salah masuk? Apa yang kamu ragukan? Kamu sudah ada di sini, berhadapan denganku. Untuk apa kamu ke sini? Mohon ampuni saya, Hyang Batara, atas kelancangan saya, karena... Meragukan saya? Iya, betul. Tidak apa. Sudah jamak manusia ragu, karena belum pernah bertemu dengan yang dituju. Sebaliknya, maafkan kalau para pengawalku berlaku kasar kepadamu. Saya mengerti. Kalau begitu cepat katakan, mengemandau apa kamu dari gustimu Sang Prabu Angling Dharma? Saya diutus untuk menyampaikan awala. Buka, serahkan padaku. Mustika Kalung Hyang Antaboga. Sang Prabu menagih janji memohon Mustika Kalung Hyang Antaboga untuk putranya yang baru lahir. Benar. Mustika Kalung Hyang Antaboga itu akan membuat pemakainya mampu menembus bumi hanya dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah yang dipijaknya. Apa benar Hyang Antaboga berjanji akan menghadiahkan kalung itu pada putra Angling Dharma? Siapa yang saya hadapi ini? Kembalikan surat itu. Hei, Ratu Pandulu, jangan kamu baca surat yang bukan hakmu. Ayo, kembalikan. Begitulah ceritanya, Gusti. Dan setelah Kalau begitu mendapatkan tidak ada titik salahnya. terang, Kita ke Gua Gusti Jurang Prabu Grawa Angling Dharma untuk menjemput langsung memberi tugas kepada Pati Batik Madrim dan Tumenggung Prabaswara untuk menjemput Pangeran Angling Kusuma di daerah Gua Jurang Grawa. Tolong!
hamba harus membunuh. Dan sementara itu, Pangeran Anglingkusuma sedang mencoba melarikan dari tempat itu. Dan dengan terpaksa semua penjaga dilumpuhkannya bahkan sampai tewas. Aku harus keluar dari sini. Apa mungkin Aji Mustika Kalung Antaboga akan menyelesaikan semua ini? Akhirnya, Pangeran Anglingkusuma pun menggunakan ajian kalung Hyang Antaboga. Dan benar saja, batu yang menutupi mulut gua itu pun semuanya hancur berkeping-keping. Tapi sungguh tidak disangka, ternyata Ratu Pandulu dan antek-anteknya sudah menghadangnya di depan gua dengan siaga. Dan Pangeran Anglingkusuma pun akhirnya diringkus kembali oleh antek-anteknya Ratu Pandulu. Apa ini? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Yang sudah terlanjur terikat oleh rantai panas saya tidak akan bisa lepas dari ikatannya, Pangeran. Untuk apa semua ini? Kenapa kau culik aku? Dan sekarang kau rantai aku? Semua ini aku lakukan untuk sebuah tujuan baik, Pangeran. Untuk sebuah tujuan baik, Pangeran. Sebuah tujuan baik bagaimana? Ratu Pandulu ingin menobatkan Pangeran sebagai Raja Muda Jurang Gerawa. Hah? Dinobatkan sebagai Raja Muda Jurang Gerawa? Iya. Pangeran benar. Pangeran akan aku nobatkan sebagai Raja Muda Jurang Gerawa. Kenapa aku harus mau diangkat menjadi Raja Muda Jurang Gerawa? Sedangkan di Malwapati, aku adalah seorang putra mahkota. Pewaris tahta. Mengerti kalian? Iya. Kelebihan pangeran dapat menembus bumi. Itu akan menjadi modal kekuatan luar biasa bagi pangeran untuk menguasai semua wilayah yang ada di dalam perut Dan bumi. semuanya sontak Dan kaget, pangeran karena akan dengan menjadi tiba-tiba, raja-raja Pati Batik dari Madrim dan seluruh Tumenggung kehidupan Prabaswara makhluk pun bumi. datang. Hei! Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandulu. Paman. Pangeran Anglingkusuma tidak akan menjadi Raja Muda golongan hitam. Dia akan kembali bersamaku ke Malwapati. Hei, dengar Patih. Pangeran Anglingkusuma sudah terlanjur berada di sini. Yang sudah berada di sini tidak akan bisa pulang kembali ke tempat asalnya. Termasuk saya, Iya, termasuk Patih. Kalaupun pulang, hanya akan tinggal nama. Atas nama Prabu Angling Dharma, Pangeran Anglingkusuma, aku minta dengan baik-baik. Tapi kalau Ratu Pandulu tidak mengizinkan, aku Sebenarnya, Pati Batik Madrim ingin membawa Pangeran Anglingkusuma dengan baik-baik. Tapi entah kenapa Ratu Pandulu tidak mengizinkannya. Dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Anglingkusuma, hentakkan kakimu ke bumi. Buktikan kepada mereka bahwa ilmumu lebih tinggi dari mereka. Jelamprong, Reksa Jabah, Reksa Jeruh, aku tidak ingin melihat kepandaian mereka. Ayo ringkus mereka! Dan akhirnya, Pangeran Anglingkusuma pun menghentakkan kakinya ke bumi, dan bumi pun terbelah. Akhirnya Pati Batik Madrim, Tumenggung Prabaswara dan Pangeran Anglingkusuma pun meninggalkan pertarungan tersebut, dengan terjun ke belahan bumi. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan terus episode selanjutnya. Terima kasih.